Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatun Nafsi dari Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun kali ini yaitu mereview jurnal untuk memenuhi mata kuliah hadis-hadis tentang akhlak yang diampu oleh Bunda Laila Syari Masyhur STHIMA, yang mana saya berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Izzatun Nafsi dan teman saya Yusril Rizawansyah. Adapun yang menyampaikan materi pertama yaitu teman saya Yusril Rizawansyah dan pemateri kedua yaitu saya sendiri Izzatun Nafsi. Kepada para pemateri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Etika Penggunaan Media Massa dalam Perspektif Hadis. Nama jurnal Diroyah Jurnal Ilmu Hadis 1, tanggal 2 Maret 2017. Volume, nomor dan halaman. Volume 1, nomor 2, halaman 203 sampai 213. Tahun 2017. Dan penulis Fahrul Rizal. Reviewer Izzatun Nafsi dan Yusril Rizawansyah. Tanggal reviewer 29 November 2021. Adapun latar belakang dari jurnal ini ialah media massa sekarang dapat mempermudah penyebaran informasi dengan jangkauannya yang sangat luas. Selain itu, jika penggunaannya tidak dituntun dengan nilai-nilai agama, maka akan menimbulkan kerusakan hingga kehancuran. Oleh karena itu, agar media massa dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka penggunaan media massa tersebut harus dituntun dengan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, Al-Quran dan hadis menjadi solusi utama dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan media massa. Hadis dipilih karena merupakan informasi dari kepribadian Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam. Selain itu, praktek aktual komunikasi yang dilakukan oleh Rasul pun bisa dijadikan tuntunan. Dalam sejarah tercatat Rasul pernah mengirim kepada Raja Mukaukis, Raja Najasyi, dan lain-lain. Contoh lain adalah penggunaan syair sebagai media dakwah, periwayatan hadis, dan pengiriman utusan. Adapun mengenai tentang permasalahan jurnal ini ialah pada zaman sekarang media massa tercermin dari dua sisi yang berbeda, yaitu dampak positif dan ada dampak negatif. Media massa sekarang dapat mempermudah penyebaran informasi dengan jangkauan yang sangat luas, dan jika penggunaannya tidak dituntun dengan nilai-nilai agama, maka akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Oleh karena itu, agar media massa dapat berfungsi dengan baik, maka penggunaan media massa itu harus dituntun dengan nilai-nilai agama. Dan adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa bagaimana kualitas dan kandungan hadis tentang etika penggunaan media massa. Adapun metodologi penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif maudhu'i, yaitu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul atau menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan pada suatu tema tertentu. Adapun sumber data yang diambil dari kutub al-sittah dan praktek komunikasi pada zaman Nabi yang terdapat pada sirah sebagai sumber primer, serta buku-buku komunikasi, etika dan syarah sebagai sumber sekunder. Dan adapun hasil penelitian ialah pengambilan hadis sebagai dasar perumusan konsep etika penggunaan media massa berdasarkan pada salah satu sifat media massa, yaitu sebagaimana media informasi. Hal ini dikarenakan perbedaan mencolok antara media komunikasi zaman Nabi dengan zaman sekarang. Baiklah, kemudian reviewnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Izzatun Nafsi. Oleh karena itu, hadis-hadis yang dikumpulkan adalah berdasarkan kesamaan karakter tersebut, yaitu adanya proses penyampaian informasi seperti hadis anjuran berdakwah. Contohnya yaitu hadis anjuran untuk berkata baik, hadis tentang larangan untuk menceritakan setiap berita yang didengar, hadis tentang balasan atas perbuatan atau perkataan yang jujur dan dusta, hadis tentang anjuran untuk memperhatikan setiap perkataan, hadis tentang perintah meninggalkan keraguan-raguan, dan hadis tentang akibat tidak mempertimbangkan tingkat kemampuan orang dalam memahami pesan dakwah. Selain itu,
digunakan juga praktek aktual komunikasi yang dilakukan pada zaman Nabi seperti penyampaian pesan, syair, periwayatan hadis, pengiriman utusan dalam sirah. Dalam proses komunikasi terdapat 3 unsur yang paling utama yang harus mendapat perhatian. 3 unsur tersebut yaitu penyampai, penerima informasi atau pesan yang disampaikan, dan media yang digunakan. Yang pertama, komunikasi, yaitu mencakup orang yang menyampaikan informasi dan menerima informasi. Hadis Nabi mengajarkan untuk melihat keimanan, memiliki sikap selektif, jujur, dan netral. Yang kedua, pesan atau isi informasi yaitu harus memiliki karakteristik benar, disampaikan secara proporsional, mencantumkan sumber informasi dan etis. Yang ketiga yaitu media. Tidak ada penegasan dari Nabi untuk menggunakan media tertentu. Oleh karena itu, media massa sekarang pun dapat digunakan secara bebas untuk menyampaikan informasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Objek penelitiannya yaitu media massa yang berdampak positif dan negatif. Jika penggunanya tidak dituntun dengan nilai-nilai agama, maka akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Dan agar media massa dapat berfungsi dengan baik, maka pengguna media massa harus dituntun dengan nilai-nilai agama. Kelebihannya, jurnal ini telah memuat informasi tentang etika penggunaan media massa dalam perspektif hadis secara detail dan runtut. Kekurangannya, terlalu banyak subjudul sehingga cepat membuat pembaca bosan. Kesimpulannya, dalam menyampaikan informasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang anjuran untuk berkata baik, tentang larangan untuk tidak menceritakan setiap berita yang didengar, tentang balasan atas perbuatan atau perkataan yang jujur dan dusta, tentang anjuran untuk memperhatikan setiap perkataan, tentang perintah meninggalkan keraguan-raguan, dan tentang akibat tidak mempertimbangkan tingkat kemampuan orang dalam memahami pesan dakwah. Dan ada 3 hal yang dapat diambil dari etika pengguna media massa dalam penyampaian informasi, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua pesan atau isi informasi yang disampaikan, dan yang ketiga yaitu media yang digunakan. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.